Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk pemirsa TV Kader Bahasa. Mohon maaf, udah lama kita nggak pernah eh, mengudara ya, karena 1 tahun ini banyak sekali aktivitas yang harus disiapkan dan baru hari ini kita mencoba bikin podcast. Nah, bikin podcast itu ternyata nggak sesederhana yang saya bayangkan. Wah, ternyata harus ada yang ngambil gambar, ada engine-nya, ada waduh. Ya, untuk kali ini saya sengaja mengundang teman-teman yang concern dengan masalah kader bangsa. Ya, sahabat saya Mas Imam. Wah, terima kasih Mas Imam sudah hadir. Ya, Mas Ubay, terima kasih ya, dan Pak Edi. Ya, ini sahabat TV Kader Bangsa, sengaja saya membuat podcast atau kami ya membuat podcast ini sebetulnya sederhana. Latar belakangnya kita merasakan hal yang sama seperti Anda juga ya, saya kira. Kekhawatiran kita ketika bangsa ini atau orang-orang atau orang yang dihidupkan di Indonesia ini tidak lagi peduli tentang karakter sebetulnya itu. Artinya saya lihat perkembangan terakhir banyak pejabat yang harus berurusan dengan kepolisian ya. Wah, itu sudah di luar nalar menurut saya ya kan. Menteri, nggak menteri, yang lucu lagi malah ada semacam korupsi bersamaan yang ada di KPK itu loh, yang yang ditahanan itu kan. Itu aduh mengerikan. Itu kan semuanya karakter ya. Karakter dari hari ke hari saya baca di beberapa media itu malah mengerikan lagi, ya kan? Ternyata tidak hanya dari unsur para top leader atau para pemain politik tingkat atas, tingkat bawah pun juga merasakan yang sama. Ada pencuri ya kan, ada ketidakbersihan di jalan-jalan, itu luar biasa. Ini yang kita coba ingin unggah ya, ingin sampaikan ke publik melalui acara ini. Ya, kira-kira apa sih yang Anda lihat ya selama ini, Mas Imam? Duluan ya, Mas Imam. Apa sih yang Mas Imam lihat kegelisahan Anda terhadap negeri terkait dengan karakter Mas? Gitu. Ya, makasih Pak Agus untuk kesempatannya. Ya, saya kira memang sangat urgent kita mendiskusikan bahkan membahas secara mendalam tentang karakter bangsa ini karena karakter itu adalah sesuatu yang vital, sesuatu yang fundament Pak gitu ya. Buat apa atau untuk apa dulu kita merdeka, ya? Untuk apa kemudian kemerdekaan ini diisi dengan segala jargon-jargonnya, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun manusia yang seutuhnya. Tapi kalau kenyataannya hari ini seperti yang sebagiannya sudah disampaikan Pak Kus, ya itu faktanya, gitu kan? Para elit-elit bangsa, ya kan, tokoh-tokoh politik, pejabat-pejabat sebagian besarnya KPK terlibat korupsi, ya kan? Itu di level elit Pak, di level top-topnya. Di level grassroots-nya lebih parah lagi, ya kan? Ibu-ibu, remajanya terlibat kasus bullying, tawuran. Ibu-ibunya, mohon maaf, ada yang mencabuli anaknya sendiri. Jadi udah kalau bahasa sempurna kerusakan. Sempurna kerusakannya dari atas, tengah, bawah semua sempurna. Terus ya sampai kita kemudian Pak, kalau kita suka nonton di TikTok komentar netizen itu seperti putus asa gitu Pak. Jadi kita mau memberikan komentar secara ilmiah atau apa tuh kayaknya udah malas karena sudah mentok gitu kan. Dan ini kan satu hal yang miris gitu loh. Kita melabeli, mengidentifikasi kita sebagai bangsa ini apa? Sangat negatif dengan satu kata, Konoha. Bangsa Konoha. Itu kan kita menyebutkan bangsa Indonesia dengan baik dan benar saja. Sudah nggak berani Pak. Masya Allah. Karena saking jatuhnya kita gitu.
Nah tentu kita tidak ingin membiarkan ini terus menerus. Betul. Ya. Bolehlah kita nih jadi pengusaha yang sukses, Ya. orang hebat, orang kaya, bolehlah. Tapi apa arti semua itu kalau bangsanya hancur? Iya. Kalau bangsanya rusak, untuk apa itu semua? Iya. Maka ya inilah saatnya kita mengembalikan ke hal yang paling prinsipil, hal yang paling mendasar. Bahkan karakter itu juga agama, ya kan? Siap. Rasulullah Ya. diutus innama bu'itsu kan. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu ya kata lainnya adalah karakter gitu. Maka ya dengan podcast ini kita tidak ingin Menggurui sih. tidak gitu. Kita juga tidak ingin memperlama membicarakan kegelapan, tapi kita justru ingin mengurai kegelapan itu. Kalau bisa ya kita mohon pada yang kuasa diberikan kekuatan untuk menerangi kegelapan itu. Sehingga kita sama-sama untuk lepas dari keadaan ini, sehingga cita-cita lama kita, founding father kita membangun bangsa Indonesia yang kuat, yang adil, yang makmur itu bukan utopia, bukan mimpi, tapi sesuatu real yang kita bisa mewujudkannya. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan yang bagian daripada itu semua. Itu kira-kira urgensi kita membuat ini. Ini sebelum ke kecerdasan hati nih. Mas Ube. Jadi kalau saya lihat ya, institusi di Indonesia ini kok nggak ada yang baik-baik aja gitu ya. Dia harus ada dari semua departemen itu ada korupsi. Di sini ada korupsi. Bahkan di kemarin itu istilah saya soal penerimaan sekolah itu juga ada penyalahgunaan KTP, pindah anak. Pendidikan orang Indonesia itu seperti itu ya gambarannya gitu ya. Dan selama di instansi ini Mas, jadi gimana melihat fenomena ini untuk masalah karakter ini dikaitkan dengan nggak ada institusi yang betul-betul bersih gitu, yang apa yang membuat seperti itu kira-kira? Wah, ini luar biasa pertanyaan. Ujian dokter ini. Mestinya pertanyaan ini untuk Pak Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan biar nonton kan. Saya melihatnya gini Pak Gus. Jadi isu karakter itu tetap menjadi isu utama di alam bawah sadar seluruh bangsa Indonesia. Dari mulai pejabat, ibu-ibu, semuanya membayangkan atau menyimpulkan bahwa hidup itu karakter itu yang sangat penting. Hanya saja orang Indonesia itu mengalami kebingungan berjamaah. Kebingungan berjamaah. Konsep karakter itu seperti apa? Terus bagaimana karakter itu diukir di dalam diri secara pribadi, lalu secara organisasi itu gimana? Kan semua orang kalau bicara karakter hari ini yang cuma dua. Berharap orang lain berkarakter, sama nyuruh orang lain berkarakter. Jadinya tidak. Jadi kalau pidato misalnya semua ngajak orang berkarakter, tetapi dirinya kayak pidatonya ketua KPU. Saya pernah lihat itu di masjid, di gereja, di kantor itu kalau bicara karakter itu semuanya berisi harapan sama nyuruh orang lain berkarakter. Nah persoalannya ini kan karakter itu kan bukan takdir Tuhan yang turun dari langit untuk tapi harus berproses. Istilahnya kalau dalam persilatan itu merih kan. Jadi prihatin diolah dibentuk rupa kayak orang mengeluarkan beras dari cangkangnya itu kan harus Nah kalau ini tidak ada, maka semua pembahasan tentang karakter itu hanya harapan dan perintah. Nah institusi kita saya melihat dari mulai institusi pemerintah, misalnya ada dulu menteri tentang pembangunan mental ya. Itu kan karakter ya, betul. Tapi nggak jalan itu. Konsepnya tidak utuh. Sekolah-sekolah berbicara tentang karakter di spanduknya, tapi di dalamnya yang paling utama adalah nilai matematika. Jadi hanya seremonial belaka. Nah, dengan podcast ini berarti ini ajakan bagus ya. Ajakan betul. Kita akan diskusi di sini. Betul. Kita akan mulai karakter dari konsepnya kayak apa. Terus proses edukasi yang harus dijalan itu kayak apa. Baru buahnya nanti kita nikmati bersama. Menurut saya itu bagus. Ya setuju sih, sahabat TV Kader Bangsa ya. Jadi memang nggak mudah bicara karakter. Kata orang ini
kita ini bicara hal yang nggak seksi. Gitu. Kalau seksi itu kan bagaimana kaya dalam 5 hari. Wah, dapat penglihatan dengan 5 menit. Itu seksi ya. Bagaimana kita menjual sesuatu tanpa modal. Tapi kita bicara karakter, orang seringkali apa itu karakter. Kamu kalau ada ide tanya silakan dong. Lantas saja. Jadi nyambung dari kebiasaan Pak Gus tadi terkait dengan ngomongin karakter itu kok sesuatu yang old fashion gitu ya. Tapi teman-teman, justru kalau kita perhatikan bicara karakter itu ibarat kita satu company ya kan. Kalau perusahaan ingin menjadi kelas dunia, yang perlu dipikirkan jangan ke dunianya dulu, kelas dunia yang hebat, the giant gitu kan, the best gitu kan, sebagai company. Kita menang di mana-mana dengan kompetitor dan sebagainya. Justru sebelum kita mikir menjadi kelas dunia, itu ada basicnya. Kalau di company itu mereka kuat di dalam 5M. Dan ngomongin kita menjadi bangsa yang besar, sama. 5R-nya itu harus kuat, karakternya harus kuat. Nah, cuman ini yang menjadi orang itu maunya instan. Ngomongin 5R itu kan ilmunya sederhana, tapi doing-nya nggak gampang. Action padahal basicnya begini. Ngomongin 5R itu spiritnya, motivasinya cuma satu, action. Nggak diomongin. Tapi konsep 5R-nya ngerti action. Kalau cuma ngerti nggak ada action, ya enggak, basicnya nggak jalan sebagai perusahaan kelas dunia. Nah, sama juga dengan karakter. Action itu yang paling penting. Nah, kebiasaan ini jadi PR buat kita bersama bangsa ini. Nah, kira-kira action apa sih yang ini mengembangkan? Nah, itu perlu diisi, nggak cuma ngomongin dunia swasta, dunia government gitu kan, BUMN gitu ya. Semuanya terlibat, karena kita harus terlibat. Jadi kita nggak bisa selo juga, ini urusannya PDK. Ini urusan bersama di mana ya harus juga. Para partai pun kalau perlu jajan ngomongin, kita harus ini. Kalau nggak kelar urusannya. Basic ini masalah basic. Gitu mas. Betul. Jadi memang biarpun nggak seksi gitu ya, tapi saya itu ingin selalu hanya menjadi media pengingat saja. Kalau saya bayangin tadi kan, kalau orang lain skeptis dengan kata-kata ngomongin karakter, padahal ini kan persoalan tadi ya. Kalau saya pernah beberapa minggu yang lalu ke Korea, gitu. Ini negara yang mengaku mengaku memiliki agama itu cuma 50%. Jadi rakyatnya 50% itu nggak beragama atau memilih agama itu Korea Selatan ya. Tapi majunya luar biasa. Dalam kemajuan itu saya lihat ini bukan masalah urusan agama nih. Ini urusan karakter. Ya kan? Dia merdeka 15 Agustus 45. Kita merdeka 17 Agustus. Cuma 2 hari bedanya. Tapi mereka majunya luar biasa. Wah, kotanya bersih gitu kan, negaranya terus teratur gitu ya. Ini karakter, kan gitu ya. Kerja keras dan yang menjadi kegelisahan saya itu sejauh mana nih negeri ini bisa dibangun seperti itu ya, sehingga punya karakter kuat di dalam apapun lah gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke value yang kita coba kembangkan nanti ya. Tapi melirik negara-negara itu, menurut Mas Ubi gimana? Artinya ada negara Korea Selatan yang tadinya itu, saya ingat tahun 70-an itu, Korea ini kerja barang itu kalau jelek dibikin Korea itu, kan gitu ya. Artinya diejek lah orang-orang dulu itu. Ini nama bikinan Korea. Sekarang kan itu membuat barang yang jelek. Tapi sekarang luar biasa, negara itu negara maju, ya. Artinya negara yang bisa 4 kali lipat. Kalau harga-harganya itu di sana ada 10, di sana 40. Jadi selalu 44 kali lipat kehidupannya. Dan ini saya pengen cari benang merah, mungkin kan nggak capture ini menjadi sebuah pemahaman untuk
mengembangkan keterampilan di negeri kita gitu ya, melalui sudut pandang tadi, perspektif. Oh ini berarti diajarkannya mulai kapan, kemudian orang siapa yang mendesain semua ini, kan gitu ya, itu kaisar apa? Ada pengalaman nggak pandangan seperti itu, Mas? Ya ada, Pak. Tapi saya menarik ingin mengkaitkan Korea yang 50% belum beragama. Karena sering bertanya kepada masyarakat, jadi apa gunanya agama, kan begitu? Ada pertanyaan kayak gitu. Nah, satu poin yang perlu dipahami bersama, bahwa sasaran pendidikan agama itu kan salah satu yang paling inti itu kan karakter. Bahwa ada proses pendidikan agama yang belum menghasilkan karakter kayak Indonesia ini, anggaplah itu ya prestasi atau penyimpangan dari yang semestinya. Jadi penekanannya bukan di karakter. Yang kedua, karakter suatu bangsa, kalau saya baca di Korea gitu, itu kan produk dari budaya. Artinya maksud saya budaya itu kayak corporate culture itu kan. Dia di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Sehat itu begini, hidup teratur, disiplin itu begini. Tapi yang paling inti ada contoh dan ada regulasi kan. Contoh dari top leader, kepala sekolah, pejabat, presiden. Oh, di sana kalau korupsi langsung kan pendidikan karakter itu tidak bisa meninggalkan experience sama example itu kan. Contoh sama praktek langsung. Nah ini beliau itu memang praktek langsung dari experience. Yang kedua contoh. Nah, kita ini contoh siapa? Gitu. Dulu ada Bung Hatta. Yang Bung Hatta itu kesulitan beli sepatu Beli katanya. Benar. Ya, kesulitan membelikan mesin jahit istrinya. Nabung. Bahkan supirnya pernah disuruh kembaliin duit ke kantor negara karena dia tidak membutuhkan duit itu. Terus anaknya juga pernah dimarahin pakai surat negara. Itu kan contoh-contoh yang perlu dijadikan edukasi. Mas, tapi gini ya, saya sering kali ada belajar agama nanti rasa sugih. Iya. Gitu kan? Jadi di satu sisi kalau orang agamanya terlalu dikuatin rasa sugih. Iya, itu enggak salah. Sisi ini diajarin ayo kaya. Di sini ngerem. Wah ini gimana, Mas? Tapi sebelum saya mengomentari soal agama tadi ya, tadi saya mengambil perspektif soal Korea ya. Jadi kalau kita bicara bangsa nih, teori bangsa itu kan sekelompok orang yang memiliki imajinasi bersama. Imajinasi berupa harapan. Nah, harapan ini muncul karena mereka mengalami persamaan nasib. Oke, betul. Nah, bangsa kita ini jadi kita nggak bisa melepaskan konteks sejarahnya, Pak. Indonesia ini terwujud karena penjajahan, karena kolonialisme. Itu terjadi ratusan tahun, di mana ketika itu Nusantara ini adalah kerajaan-kerajaan, banyak kerajaan. Nah, kita nggak bisa melepaskan konteks masa lalu juga. Nah, Indonesia muncul oleh para tokoh pergerakan, Bung Karno segala macam, menjadi nation, menjadi bangsa negara. Nah, persoalan kita yang punya bahasa, suku itu berbeda sekali, Pak, dengan Korea, bahkan dengan Jepang, bahkan dengan Cina itu berbeda, Pak. Itu akan menjadi kajian khusus, Pak, gitu, Pak. Nah, saya mungkin bilang begini, Korea itu setahu saya mereka itu punya energi yang kuat, Pak. Ya, kebetulan saya punya family pernah menjadi wadubes di sana. Korea itu kalau nggak salah nggak pernah bisa dikalahkan oleh Cina. Zaman dulu, Kekaisaran Cina itu sebuah sejarah sekaligus prestasi sekaligus menjadi pengingat di dalam mereka, gitu Pak. Gitu. Nah, kita ini juga sebenarnya modalitas kita sebagai bangsa itu banyak sekali, Pak. Tetapi modalitas ini juga berpotensi menjadi yang merusak, Pak. Contohnya, lah, suku bangsa ini kan sebenarnya kan menjadi potensi kita bersatu, tetapi menjadi potensi untuk perpecahan. Dan sayangnya itu yang terjadi hari ini, Pak. Dengan istilah politik identitas apa segala macam. Nah, yang kedua, energi kita ini mungkin sekarang ini sudah hilang karena dulu itu. Kenapa kita berhasil? Karena kita punya one common enemy. Apa itu? Penjajahan. Belanda kita sikat, Jepang kita semuanya bersatu ketika itu karena
musuhnya adalah penjajahan. Nah, ketika penjajahan itu selesai, maka kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena aku hanya mengusir penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena kalian menghadapi bangsa, teman-teman kalian sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Nah, hari ini kita tidak punya common enemy dan kita tidak punya konsensus untuk menyepakati apa musuh kita hari ini. Nggak ada. Akhirnya kita berkelahi satu sama lain karena semua orang dianggap musuh. Berarti kita kurang musuh. Kurang musuh. Betul, kurang musuh. Iya, padahal musuh kita adalah kita di kebodohan, kemiskinan, korupsi. Orang lupa oleh semua. Itulah esensi adanya podcast ini. Nah, kita ingin memberikan. Oke, yang kedua menanggapi soal agama, Pak. Nah, ini sebuah otokritik, sebuah evaluasi karena begini, agama disalahpahami menurut saya, Pak. Agama itu urusan akhirat. Sehingga kalau lu jangan agama, ntar kowe miskin gitu. Salah. Orang yang beragama itu harusnya kaya. Karena perintah Rasul itu kamu tuh harus paling banyak zakatnya. Kalau banyak zakatnya berarti harus kaya, Pak. Gitu. Nah, jadi sekularisasi memisahkan antara dunia akhirat itu menurut saya yang tidak pas. Jadi sebenarnya tidak ada tuh dunia dan akhirat. Kalau orang beriman dengan baik, ketika dia ngantor berdasi, dia harus menjadi muslim yang baik. Sehingga dia nilai-nilai agama dibawa di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan jadi dunia akhirat itu sesuatu yang nyambung, tidak dipisah-pisah. Nah, yang terakhir, Pak, ya saya mungkin mengutip, saya lupa namanya itu mantan wartawan politik itu sudah almarhum. Satu kekurangan Indonesia ini termasuk dalam hal agama adalah elit-elit kita yang diberi amanah sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Pak Salim. Iya, Pak Salim. Kan sumpahnya di atas Al-Quran, demi Allah saya bersumpah. Iya kan? Tapi ya begitu, Pak. Nah, karena saya psikolog, Pak. Orang ketika sudah terbiasa berbuat salah, terbiasa korupsi 1000, 2000, kemudian sudah tidak bisa membedakan ini benar, ini salah. Itu yang terjadi pada bangsa kita. Dan sekarang makin parah, Pak. Kita lihat di medsos. Orang melawan arus, Pak. Ditegur, yang salah ini malah ngotot, Pak. Kan aneh itu. Kan itu secara simpul saraf otak udah mengkok-mengkok itu, Pak. Karena sudah terbiasa melawan arus. Jadi dianggap benar gitu. Jadi sekarang sebenarnya krisis kita ini bukan hanya krisis mental, bukan hanya sekarang, tapi krisis untuk membedakan yang baik dan benar, Pak. Karena yang baik sudah nggak dikenali, yang salah ya nggak benar. Itu terus. Sekarang orang ada, ya nggak apa-apa korupsi. Ya emang begitu korupsi. Kalau nggak korupsi nggak dapat kita. Nah itu jadi kita makin berat Pak tugas kita nih, Pak. Maka saya kira ketika ada orang-orang yang ingin anaknya sekolah di Jakarta, relanya orang tua membohongi kakak, anaknya putrinya, anaknya dititipin di daerah Tebet supaya ini kan karakter itu. Dari orang tuanya ingin anaknya sukses, selalu jalur tidak benar. Aneh gitu ya, dan itu dibiarkan oleh para elit ya. Betul. Ya mereka kan sadar bahwa itu nggak boleh, itu jelek. Nah akhirnya ya tapi terabas aja. Paling tidak mereka nggak mampu untuk menganalisa akan terjadi seperti itu atau pembiaran, saya nggak ngerti. Kan potensi itu pasti ada. Nanti kalau tak bikin seperti ini, realisasi akan muncul masalah seperti ini. Biarin saja deh, nggak apa-apa, itu kan tergantung mental masing-masing. Nggak bisa ternyata. Nah ini kan persoalan yang besar ya PR kita. Tadi kembali ke Korea ya Mas ya. Saya lihatnya gini aja, Korea itu memang menarik. Dia homogen sih ya, satu ras ya. Lebih mudah untuk diingatkan, semangati. Dan memang mereka ini saya lihat punya kesamaan musuh yang sama. Yaitu intinya ingin mengejar Jepang. Itu potensi. Dan dia ingin bertahan dengan korup. Jangan sampai, karena waktu itu sempat nembus juga tuh kan terowongan itu, Jadi orangnya itu jaga-jaga dengan jangan sampai kasalip ya. Jadi hidup itu dengan selalu waspada, hati-hati. Itu ada semacam alarm yang secara tidak sadar tadi itu
dimiliki oleh semua Betul. rakyat dan tentunya oleh government Iya. itu juga di announce. Iya. Karena di sana itu ada nilai-nilai yang memang dipegang oleh pemerintah, Iya. diawasi, Iya. sebagai ginseng, Iya. ya juga ya ada pengawasan yang Iya. serius sampai budaya itu dikeluarkan di sana, hati-hati gitu kan. Iya. Komandonya itu ada Betul. dan konsisten. Nah, di Indonesia itu kan ya mohon maaf bukan di Indonesia. Ini belum ada semacam alarm nasional. Yes. Kata itu ada. Yes. Ini nih hati-hati. Ini kita itu begini. Nah itu apa karena banyaknya ras, banyaknya suku tadi ya, banyak suku, banyaknya agama. Jadi makin masing-masing membawa perspektif gitu ya. Iya. Nah itulah perlunya orang nomor satu Iya, ini yang betul. bisa membuat ini ya. Betul. Nah kira-kira apa sih yang Anda harapkan untuk perubahan negeri dengan presiden baru nanti? Iya, Mas. Kalau sebagai Ini langsung aja Ya. ngomong apa presiden kan? Kalau sebagai harapan, jadi presiden itu bukan berbicara bukan saja dituntut keahlian teknisnya, Iya. profesionalnya. Iya. Yang kita harapkan dari presiden hari ini dengan keragaman bangsa Indonesia Iya. adalah hibrid ideologi, membawa ideologi Iya. persatuan. Iya. Jadi musuh kita, kalau kita kekurangan musuh kan ada satu musuh lagi, setan tadi itu kan musuh Iya. kita yang utama kan, maksudnya energi negatif lah. Iya. Gitu. Kalau musuh yang fisik-fisik lain kan sudah ada. Nah, ideologi yang menyadarkan kita semua bahwa musuh kita itu ini korupsi. Kita akan melangkah ke sini, ke pemerintahan yang misalnya IKN, Indonesia dan paradigma baru misalnya. Iya. Kalau tidak ada itu, ya kita mati angin. Tapi nggak usah khawatir, kita berempat kan melakukan pendidikan karakter. Gitu. Amin. Itulah kegelisahan kita. Bisa. Saya lihatnya kan begini, kalau kita bicara podcast, gitu, di mana-mana bicara politik, pasti langsung booming. Iya. Bicara soal kontroversial itu juga Iya, booming. Nah, sama di kita bicara karakter itu orang kan ada sisi negatif dan sisi Iya. positif. Iya. Ngomongin karakter, ngomongin Oppo gitu kan, Iya. nggak seksi lagi. Setengah putus asa, tapi di dalam hatinya ini yang terpenting. Iya. Betul. Benar. Nah, maka itu kekhawatiran saya kan gini. Apa iya ya orang yang belajar punya karakter bagus itu membawa keselamatan dunia dan akhir pertama. Mungkin kalau dibilang tadi ada contoh-contoh orang yang berkarakter itu ya akhirnya gitu-gitu saja. Atau memang orang-orang yang sukses itu basicnya justru malah memberi karakter kuat. Kalau negara saya yakin, tadi contohnya Korea Selatan, Iya. Jepang, ya kan, Iya. jelas Semua. punya karakter kuat gitu bangsanya gitu ya. Karakter Mungkin kolektif ya. Singapura sendiri Iya. secara sistem akhirnya bisa juga membangun karakter karena sistem yang kuat itu, Iya. sehingga orang saling menonjolkan di Singapura kan Iya. disiplin, Iya. gitu kan. Nah, punya bayangan nggak sih kira-kira skema atau strategi apa yang bisa dijalankan di negeri ini ya kaitannya dengan karakter nanti ini? Nah, kalau Ada ini, ide. Mas masih bisa. Jadi kalau kita lihat Kan kamu belajar Jepang itu. practical sih tuh gini, kalau udah jadi awal ujungnya kalau ini kan performance change gitu kan. Nah sebelum kita dapatkan performance change gitu ya, itu kan ada person atau people change Agent, dulu kan, agent, ya, ya. people change-nya dulu. Nah di people change itu sebelum dia bergerak ada emotional change. Nah, basicnya karakter itu ya harus dilumeri di emotional change-nya itu. Value yang harus kuat di situ kita tanamkan. Nah, justru saya mau tanya balik nih dari Mas berdua gitu ya. Kalau saya juga kepikir gini, gimana ya? Kalau agak nakal sedikit gitu. Kalau kita di dalam dunia bisnis itu kan ada benchmark. Iya. Contoh misalnya, sekarang ada ide bikin listrik. Siapa sih yang mau mulai? Oke, kita contek gitu. Nah, apakah ya maksudnya kita contek, kita benchmark gitu kan? Yeah. Yang the best di dalam produk ide inovasi membuat mobil listrik siapa sih? Itu kan banyak sekali variabel dan komponen. Iya. Benchmark. Orang kalau di dalam profesional nyebutnya benchmark. Ya.
Nah, apakah di dalam membuat pembangunan karakter bangsa ini model itu bisa nggak kira? Atau pendapat Mas seperti apa? Karena daripada kita nyari-nyari sendiri, bingung. Oke, udah ini mumpuni karena kan bicara sekarang dunia digital. Sekarang itu era udah nggak ada. Jadi artinya apa? Cara berpikir kita, pola pikir karakter kita secara dunia sekarang hampir sama loh. Nah, tadi agak hal sedikit nah sehingga apakah kita udah contek aja bangsa yang negara ini bangsa ini mana yang benar-benar efektif kopi terus gimana gitu kopi paste gitu. Bahkan ada yang ekstrim kan gimana kalau negara ini dikontrakan sih berhasil outsource ya orang-orangnya. Dan Pak. kalau benchmark itu saya masih melihat itu dibutuhkan, tetapi sifatnya mendukung. Kan sudah ada buktinya. Turki itu Pak ke Jerman. Turki. Terus Cina itu di beberapa agak dekat. Nah, Cina itu di beberapa hal itu kan ke barat. Cara kerja, terus penguasaan pengetahuan itu kan ke barat. Nah, kalau dilihat dari dua contoh itu, Turki kan sekarang muncul. Dia bisa menyedot mahasiswa asing ini banyak sekali. Padahal kita pastinya lebih bisa. Tapi kita kalah. Itu banyak mengadopsi dari Jerman. Nah, dilihat dari sini, benchmark itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, termasuk di bangsa-bangsa besar dulu kan saling membenchmark itu. Saling ngintip Islam, Romawi, dan seterusnya. Itu termasuk ya mungkin apakah ada kesalahan visi misi di dalam pembukaan undang-undang kita ya itu. Enggak salah itu Pak. Enggak salah. Itu sangat benar Pak itu Pak. Enggak begini. Ya, saya membaca di situ kan orientasinya kemakmuran. Padahal Kemakmuran bahasa dan negara ya. Adil. Artinya dalam konteks itu dalam undang-undang itu lebih ke material gitu daripada spiritual. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada unsur kebahagiaan di situ, jadi tujuan bernegara itu untuk mencapai rakyat bahagia. Ketika bahagia, rakyat bukan material kan? Bisa jadi. Saya bukan masalahnya banyak lain itu ya. Saya baca-baca kok nggak ada tulisannya bahagia. Apaan tuh? Yang ada kemakmuran rakyat yang adil dan beradab. Itulah dalam bukaan. Nah, saya kadang-kadang merenung juga. Oh iya, karena sehingga semua jalur kekuatan energi itu larinya ke material. Nah, ketika kita bicara bahagia, kan bukan itu. Artinya ada orang, ya dah aku sih tapi bahagia. Jadi berlomba-lomba bahagia di antara keluarga. Sekarang kan enggak berlomba-lomba punya sesuatu barang, tanahmu berapa, mobilmu berapa, nah kan begitu. Ini ya buat kita. Kalau terminologi bahagia sebenarnya Bung Hatta Pak. Pernah berkata kita membangun bangsa, mendirikan bangsa ini agar semua rakyatnya berbahagia. Ada tulisan bisa gitu. Nah tadi Pak kalau ada pertanyaan bagaimana benchmark segala macam, saya kira itu teknis Pak ya, dan itu pasti dilakukan oleh setiap bangsa. Restorasi Meiji di Jepang itu adalah meniru Eropa Pak. Setelah restorasi Meiji itu ada masa di Jepang itu masa Shogun Pak. Shogun itu 3 abad dan mereka mengalinasikan diri, nggak mau terbuka oleh apapun. Jadi Jepang itu saat itu terbelakang in the dark age gitu Pak. Kemudian mereka restorasi Meiji mengirimkan orang sebanyak-banyaknya ke Eropa, makanya bikin pabrik sendiri Pak yang sudah dimodifikasi gitu. Nah itu pasti secara naluri kita akan ke sana. Nah cuma gini Pak, saya cuma address di gini Pak, kita ini sebenarnya bukan nggak bisa Pak, kita nggak mau Pak. Lebih nggak mau. Nggak mau. Jadi kalau maunya aku maunya korupsi. Masa lebih mudah. Iya begitu ya. Nggak mau. Itu musuh dan PR kita. Kita ini tidak mau Pak. Karena kalau kita mau dan kemudian kita action itu akan mudah Pak. Nah sekarang bagaimana kita menggerakkan semua komponen bangsa untuk mau berubah. Nah, saya mau sebenarnya soal korupsi ini. Kadang-kadang kan orang sudah mulai alergi Pak. Saya khawatir juga Pak. Ketika bicara korupsi lagi, akhirnya orang menyederhanakan aja. Jadi kata nggak apa-apa deh. Saya khawatirnya gitu. Jadi karena semua media, semua orang bilang
juga korupsi kok. Korupsi kok. Iya, permisif. Artinya anak-anak ini juga merasa Belajar. yang biasa dong kalau Iya, gitu. iya. Itu yang saya Iya, khawatirkan. iya. Itu. Gitu. Jadi teruskan Mas. Ya. Jadi kalau dalam psikologi itu kan ada teori perilaku, Pak. Teori perilaku ini berlaku untuk individu, kolektif, kelompok, bahkan sebuah bangsa, Pak. Perilaku itu orang berperilaku karena dua dorongan, Pak. Satu, dia mendapatkan hadiah, reward. Dua, dia mendapat ancaman, punishment. Nah, kita ini perlu menggerakkan ini. Nah, jadi mulanya Pak Prabowo dengar ini kan. Pak Prabowo harus menggaungkan one voice gitu ya, satu suara. Kita harus berubah, kita harus maju. Karena kalau tidak, kita mati. Jadi rakyat itu perlu diancam. Kalau kita tidak berkarakter, kita akan menjadi bangsa pecundang, bangsa kalah, bangsa panggil, bangsa yang diejek-ejek, bangsa yang nomor satu jeleknya. Dan hari ini terjadi, Pak. Nomor satu korupsinya, nomor satu yang hari ini ketidakjujuran akademik. Masya Allah. Ada Pak hari ini? Guru besar, profesor. profesor. Masya Allah. Orang bisa dapat guru besar ngambil S2 dulu baru S1, Pak. Itu ada tokoh. S2 dulu baru S1. Iya. Masya Jadi Allah. Pak Prabowo harus mengancam bangsa ini. Betul. Kalau kita nggak mau berubah, wahai pejabatku, wahai menteriku, wahai DPR-ku, wahai legislatifku, berubahlah kita hari ini. Kalau kita hancur semuanya. Kita hanya dikenang di sejarah pernah ada Indonesia dan hancur gara-gara karakternya jeblok. Masya Allah. Harus itu, Pak. Dan baru rewardnya apa? Kalau kita bersatu, kalau kita berkarakter, Indonesia jadi penguasa Asia, penguasa dunia, macan Asia. Mantap. Harus itu, Pak. Ya gitu ya Pak Prabowo ya. Gimana Mas? Tambah ya, aduh. Saya ingin melihat dari aspek bagaimana karakter ini dibangun kan. Gitu nih. Kalau bicara pertanyaannya ke kebangsaan dan negara ini tentu ya dari pendidikan sama pejabat, birokrat. Ya. Kan ada, ini bukan teori ya, tetapi pola yang diamati oleh satu lembaga ya, di Amerika itu mengenai bagaimana suatu bangsa itu berubah. Melalui pengamatan terhadap sejarah, ternyata tuntutannya satu bagus. 80% rakyat itu harus punya suara berubah. Yang kedua, di atasnya kalau segitiga gitu, yang paling bawah itu 80%. Yang kedua di tengahnya, di level eksekutor, menteri, rektor, macam-macam itu 20%. Nggak usah semuanya, tapi ini sudah parah ini. Guru besar udah kena semua, 20% menteri. Nah, yang terakhir di level Pak Prabowo, MA, macam-macam itu 1% sampai 10%. Jadi tuntutannya ke sana. Jadi kalau itu nggak terjadi, misalnya rakyatnya pengen berubah, tapi di sebuah partai mau, nah itu kan repot sih. Itu nanti edisi berikutnya. Tetapi kan harus dari atas, Pak. Iya. Tidak bisa dari bawah. Ya saya senang sekali tuh kalau Pak Prabowo suatu ketika dia di podium begitu habis dilantik, dia langsung saudara-saudara kita harus tancapkan negeri ini tanpa korupsi. Waduh. Yang korupsi mati. Kalau ada korupsi kasih satu peti mati untuk saya. Waduh itu mantap itu dan kangen itu ya. Itu betul-betul yang diharapkan rakyat suatu ketika karena hanya korupsi yang bikin susah Pak. Itu sumbernya Pak. Sumbernya. Nah terkait dengan pendidikan ini nanti kita akan coba eksplorasi di edisi berikutnya lah ya. Tapi kali ini kita prinsipnya kan mengharapkan jangan sampai semua elemen rakyat, elemen bangsa ini merasa bahwa karakter itu nggak penting. Nah, iya. Kemudian yang paling utama nih. karakter itu kuno, artinya sesuatu yang nggak seksi lagi di sekarang ini ngomongnya digital, teknologi AI. Saya khawatir karakter itu di bagian yang mana gitu kan? Jadi teman-teman ya, sahabat TV Kader Bangsa, kalau Anda punya potensi untuk mengembangkan karakter building bangsa ini dan Anda tergelitik untuk ngomong kesini saja kita pengen Anda mencurahkan ide Anda ya, mencari apa saja lah yang
karena kita perlu resource yang banyak. Ya. Nah, Kebersamaan, dulu karakter saya ya. itu pernah pertanyaan gini waktu itu, saya itu pengen tanya, kalau orang itu jangan sampai terjebak pada tindakan-tindakan korup, tindakan yang nggak bagus, itu gimana caranya? Kan gitu, kan nggak gampang gitu kan. Kadang-kadang ada, oh iya ya saya bisa korupsi waktu, korupsi. Saya bilang bahwa ngomong, kayak gitu kan. Nah kalau ngomong ini kan, wah ini korupsi kan nggak enak, kan? Ada constraint gitu ya. Ngomong, terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi, perbuatan yang istilahnya kebaikan lah ya, komunitas tangan di atas, komunitas itu bisa membuat Anda menjadi penjaga, kan gitu ya. Nah ini yang kita lakukan juga demikian. Jadi sekolah kader bangsa Mas Salim ini juga bagian dari kita ini supaya punya apa namanya pagar lah kayak gitu. Nah saya kira itu dulu, tapi paling tidak saya minta sedikit lah harapan Anda terhadap bangsa ini dan mungkin pejabat-pejabat politik yang sudah kepilih kemarin, yang kepilih itu awal Mas Bang. Ya harapannya kepada semua teman-teman bahwa bangsa ini punya modal yang sangat besar sekali, ya kan? Jangan biarkan terpuruk, jangan biarkan dia terhempas. Marilah kita semua menjadi bagian yang menyelamatkan bangsa ini dengan cara membangun karakter yang baik, dimulai dari diri kita dan kita ajak sebanyak mungkin teman-teman kita untuk membangun bangsa ini melalui karakter yang baik. Mas B, Untuk para pejabat nih Pak ya. ya. Dengan skill, dengan modalitas skill Anda bisa naik, tetapi tanpa karakter Anda bisa jatuh. Waduh. Mas Edi, Ya, tadi karena aura pertama kan isunya agama dan dunia gitu ya. Jadi coba nih pesannya gitu, teman-teman, hidup kita di akhirat itu kan sebetulnya ya diawali dari kegiatan saat ada di dunia gitu ya. Ngomongin tadi orang selalu anomali antara karakter dan agama. Ya. Padahal poinnya itu satu, karakter itu kompatibel dengan yang namanya akhlak, sama. Jadi teman-teman kalau mau selamat dunia akhirat, berkarakter, berakhlak, itu pesannya. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih nih pertemuan kita ya di sesi perdana. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk kita update terus dan ikuti channel SKP Mas Salim ini, TV Kader Bangsa. Jadi teman-teman, TV Kader Bangsa ini sengaja kita hidupkan kembali melalui channel podcast. Kita bicara soal karakter, soal kebaikan, positive attitude, ya. Intinya ingin, nggak muluk-muluk, mengingatkan kembali, jangan pernah menyebut karakter itu hal yang sepele, yang nggak perlu lagi. Ini saya khawatir dan kita akan coba, ayo kita kembangkan sama-sama, kita cari kira-kira apa yang bisa menjadi energi untuk membangkitkan negeri ini menjadi negeri yang super power, mencapai tahun 1045 menjadi negara yang maju, gitu. Insya Allah. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Ikuti channel berikutnya dan sesi dengan narasumber yang lain dan yang sehebat ini.